Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, nggak lelah ya, nggak bosan. Aku sengaja mengajak teman-teman untuk mengikuti perkembangan dari Mbah Udin ya, penista agama Islam. Layak disebut penista itu karena perkara penistaan yang menjerat pada dirinya itu sudah 2 kali ya. Dahulu pernah divonis bersalah melakukan penistaan agama, kemudian yang sekarang dia ulangi lagi ya. Oke teman-teman, perkembangan terbaru dari Mbah Udin seperti apa? Mari kita saksikan video berikut ya. Kita lihat ya, apakah Mbah Udin ini benar-benar sosok yang memiliki kekuatan batin yang luar biasa atau malah sebaliknya. Mari kita saksikan video berikut. Dan kami setelah ditetapkan sebagai tersangka, saya tentu saja belum bisa untuk balik ke Indonesia. Dan tinggal 2 bulan lagi bagaimana ini keadaan saya, apakah saya akan tetap balik ke Indonesia atau tidak. Ini kami masih berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Karena tiket terbang pergi pulang itu sudah ada semua. Jadi tiket pulang ke Indonesia sudah hangus. Sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi itu yang terjadi saudara-saudara. Sehingga saya sampai sekarang tidak bisa balik ke Indonesia. Lalu bagaimana? Ya benar-benar memang istri lanjutan ini harus mengalami keadaan yang luar biasa. Bahwa kamu tidak bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang diterima seperti manusia dunia. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia. Tetapi kebahagiaan yang diberikan oleh sorga, kebahagiaan yang ditiupkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu tidak ada bahagianya. Tetapi karena ini adalah sukacita sorgawi, istri saya harus menerima paket menikah dengan Saifuddin Ibrahim. Dan kami suami istri itu harus mengalami apa yang pasti dilewati, jembatan yang harus dilewati, suka tidak suka. Inilah perjalanan hidup dan inilah pasangan di mana Tuhan telah menjodohkan kami suami istri untuk melayani Tuhan dengan cara seperti ini. Itu tadi teman-teman video dari Mbah Udin ya. Kita nggak tahu ya, apakah itu dalam rangka menghibur diri, menghibur istrinya, konten yang dibuat pada saat anniversary ya, ulang tahun pernikahan atau perkawinan Mbah Udin yang ke-8 ya. Itu dia sengaja buat satu konten khusus begitu. Tetapi kita nggak ikut larut terhadap ulang tahun perkawinan itu ya. Yang mau kita lihat itu adalah bagaimana sosok Mbah Udin, apakah dia memiliki kekuatan batin, memiliki ketegaran yang luar biasa sebagai sosok penginjil katanya, yang kerap kali mendengungkan ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi faktanya berkali-kali dia melakukan curhatan, mengisyaratkan kepanikan yang luar biasa ya. Apalagi sekarang kira-kira masa tinggalnya di Amerika itu sudah 2 bulan ya, 2 bulan lagi maksudku, tinggal 2 bulan lagi. Di video itu terlihat sekali Mbah Udin sangat panik. Dia lagi bergumul dengan Tuhannya ya.
kemudian menghibur istrinya dengan satu istilah-istilah yang melangit ya. Katanya tidak seperti manusia dunia. Memangnya dia manusia surgawi. Dalam perjalanan hidupnya saja kita sudah tahu ya, apa yang dia lakukan itu tidak lebih dari upaya memperkaya diri, menebalkan pundi-pundi finansialnya. Kali ini dia mencoba menghibur diri dan istrinya dengan kalimat-kalimat seolah-olah kebahagiaan dunia ini kalah nanti dibanding dengan kebahagiaan surgawi. Manusia dunia itu enggak terlalu dia cari. Biasa ya, bahasa menghibur diri dari Mbah Udin. Kemudian yang menarik, dia membuat satu istilah istri lanjutan ya. Istilah apa lagi ini? Karena dia berpendapat bahwa di Kristen itu tidak boleh menikah lagi kalau mantan istrinya masih hidup. Artinya boleh menikah kalau sudah meninggal dunia atau karena cerai mati, begitu ya. Padahal berulang kali ya kita bahas bahwa sebenarnya kalau Mbah Udin jujur pada isi Bible, isi kitab suci yang dia yakini, perceraian itu pintunya tidak tertutup. Ada ruang, ada opsi seseorang itu bisa melakukan perceraian. Sudah berkali-kali kita bahas ya. Kalau dalam Bible itu yang disebutkan itu kan boleh cerai karena zina, itu dalam Bible. Tetapi dalam doktrin gereja itu seolah-olah perceraian itu ditutup, tidak ada peluang bercerai. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Faktanya di pengadilan negeri ya berjibun ya, jumlahnya nggak karuan pasangan-pasangan Kristen yang bercerai, bahkan dari kalangan pendeta. Bahkan beberapa waktu yang lalu yang cukup viral mengguncang publik Indonesia itu perceraian dari Ahok. Ini membuktikan ya bahwa sekali lagi ajaran Islam itu jauh lebih rasional dan aplikatif. Bahkan teman-teman kalau mau kembali ke beberapa waktu yang lalu, pada sekitar tahun 2019 itu ada seorang pendeta yang bernama Rolas. Dia mengajukan uji materi ya, uji materi karena keresahan dia adanya begitu banyak perceraian di agama Kristen. Dia melakukan uji materi pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar atau keyakinan dia ya. Dalam uji materi tersebut, pendeta Rolas meminta untuk dimaknai ya, pasal itu dimaknai. Perceraian dilakukan di sidang pengadilan itu harus dimaknai melibatkan pihak gereja sebagai pihak yang harus terlebih dahulu dilibatkan untuk memberikan konseling. Itu menurut pendeta Rolas sebagai pemohon. Tetapi kemudian permohonan dari pendeta Rolas, uji materi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pendeta Rolas dianggap tidak memiliki kepentingan hukum atau legal standing. Jadi gugatan uji materinya bukan ditolak atau bukan dikabulkan, tetapi tidak dapat diterima, dianggap tidak punya hubungan hukum. Karena dalam perkara perdata yang salah satunya itu adalah perkawinan, sebelum masuk pokok perkara pasti ada tahapan mediasi. Dan mediasi itu entah menggunakan mediator yang ditunjuk oleh hakim maupun mediator dari luar, itu adalah pilihan dari para pihak sendiri. Jadi itu ya. Jadi istilah istri lanjutan itu tidak ada. Kemudian ternyata faktanya umat Kristen yang bercerai cukup banyak, dan ternyata pihak gereja yang memohon, bukan gereja ya, pendeta yang memohon untuk menguji pasal perceraian itu dinyatakan tidak dapat diterima. Oke, layak kita tunggu berikutnya. Kira-kira nasibnya Mbah Udin seperti apa ya. Kayaknya udah makin panik karena malamnya dia buat konten
hampir 1 jam lebih itu menghujat-hujat agama Islam. Ya wajarlah, dia kejar tayang, harus nyari donasi yang banyak, harus nyari penghasilan yang banyak dengan cara menghujat Islam. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.